Salam planter Indonesia. Kita berada di kawasan gambut di sebuah perusahaan swasta, yaitu di Kebun Sungai Rumbia 1. Salah satu kebun percontohan di dalam pengelolaan gambut adalah Kebun Sungai Rumbia 1, di mana produktivitas gambut ini memiliki angka yang sangat tinggi sekali. Bahwa kita akan membahas gambut ini adalah bicara tentang lahan marginal. Sebelum kita membahas gambut, mungkin ada banyak para planter Indonesia atau petani Indonesia itu bertanya-tanya, apa sih bedanya gambut sama rawa? Bedanya berada di dalam kedalaman bahan organiknya. Di mana beberapa literatur itu menyatakan bahwa kedalaman bahan organik di bawah 50 cm, maka bahwa lahan tersebut diberikan namanya rawa. Sementara di atas 50 cm itu adalah sudah masuk dalam kategori gambut. Pengelolaan gambut ini sangat membutuhkan ekstra pemikiran ataupun pekerjaan yang sangat luar biasa keras, karena di dalam gambut ini memiliki faktor pembatas yang banyak. Faktor pembatas gambut yang pertama adalah air. Faktor air ini sangat luar biasa, karena bahwa pengelolaan gambut akan berhasil jika mampu mengendalikan airnya. Salah satu pengendalian air di dalam gambut yaitu adalah yang pertama adalah pintu airnya. Karena bahwa dengan adanya tumpukan bahan organik ini disebabkan karena adanya air. Dengan seiring berjalannya waktu air mengatus ataupun air mengalir ke bawah, maka gambut ini akan mudah kebakar. Bagaimana mengantisipasi bagaimana gambut tidak mudah terbakar tapi tidak banjir? Ini sebuah tantangan besar dalam pengelolaan gambut. Maka kunci dalam pengelolaan air di gambut adalah memiliki kedalaman, adalah dari permukaannya adalah kita jaga jangan sampai kurang dari 60 cm. Di dalam parit-parit kita akan mau diberikan namanya ketinggian air dari permukaannya. Bahwa airnya dijaga 60 cm ini. Kenapa? Yang pertama adalah jangan sampai dalam musim kemarau gambut kita ini sangat atau extremely kering. Sampai dia kering sekali, maka gambut ini akan mudah kebakar. Karena tumpukan bahan organik kering akan mudah terbakar. Tapi begitu hujan tanpa adanya pengendalian menggunakan pintu air, juga akan menjadi faktor pembatas panen, faktor pembatas perawatan, sampai faktor pembatas pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua, dalam faktor pembatas gambut ini adalah asam. Ketika kita bicara tentang asam, maka satu hal yang harus dilakukan oleh para petani Indonesia adalah bagaimana sistem pengapurannya. Maka hukumnya wajib di dalam sistem gambut kita adalah aplikasi kapur ke dalam sistem pertanaman kita setahun sekali. Baik menggunakan kalsium karbonat ataupun kaptan, ataupun menggunakan kalsium magnesium karbonat ataupun dolomit dengan angka yang tidak sedikit. Ini salah satu pengendalian asamnya. Di Sungai Rumbia 1 ini potensi sampai dengan hari ini di usia 27 tahun ini, potensi produksinya, pencapaian produksinya adalah angkanya yang paling rendah 20 ton per hektar per tahun, dan angka tertingginya adalah 29 ton per hektar per tahunnya. Angka yang masih di dalam keuntungan yang luar biasa bagi para petani. Maka jangan tanggung-tanggung ketika kita sudah terjun dalam memelihara gambut ini. Yang pertama, kendalikan airnya. Kedua adalah kurangi faktor pembatas keasamannya. Yang tidak boleh terlepas lagi bahwa gambut ini adalah tumpukan bahan organik. Tumpukan bahan organik ini memiliki kriteria adalah fibris, hemis, dan sapris. Artinya bahwa gambut itu ada gambut mentah, gambut sedang, dan gambut matang. Di mana tiga pengelolaan ini akan berbeda-beda. Seperti yang ada di samping saya adalah sebuah tanaman kelapa sawit yang terkulai. Kenapa bisa terkulai? Karena memang faktor pembatas gambut ini adalah medianya itu sendiri. Karena memang bahan organik yang tertumpuk gara-gara sebuah timbunan, diatuskan airnya, sekarang bisa kita tanamkan dengan sistem pertanaman ini. Namun gambut tidak memiliki ikatan kohesi antar partikel gambutnya, sehingga gambut ini ya jelas kayak gini, kita tanam roboh. Tidak ada gambut satupun di penanaman gambut di kelapa sawit di gambut itu tidak roboh, tidak ada. Yang penting adalah penanganannya. Apakah dengan menggunakan sistem tapak kuda ataukah dengan sistem nanti penambahan penimbunan sistem perakaran kita ini. Itu harus segera dilakukan untuk mengantisipasi kematian dari pokok akibat tumbang karena ketidakmampuan gambut dalam menopang berat dari sebuah pertanaman kelapa sawit kita. Kemudian masalah pupuk ya tetap seperti kita pelaksanaan di mineral.
Tapi kuncinya adalah, sekali lagi para planter Indonesia, kuncinya adalah di pengendalian air di gambut dan sistem keamasaman di gambutnya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah bahwa ingat, penanaman di gambut selalu akan roboh. Maka hindari ketinggian air di bawah kurang dari 60 cm. Artinya bahwa kalau kita sama sekali paritnya kosong, siap-siap. Hal yang tidak terduga akan di gambut ada, yaitu adalah subsiden atau penurunan gambut akibat kematangan dari sistem fibris hemisaprisnya sampai ke saprisnya. Maka gambut itu akan turun dan tidak bisa kembali lagi. Kemudian nanti akan kita bahas sistem kimianya di gambut ini di part yang kedua. Jangan lupa pantengin The Brondol. Nanti akan saya bahas di part keduanya. Semoga berkenan kepada para planter Indonesia. Sekali lagi semangat, bahwa gambut bukan berarti tidak ada harapan. Yang penting adalah bagaimana pengelolaan yang benar supaya tidak merugikan alam, tapi memberikan sebuah keuntungan baik bagi kita para petani dan bagi masyarakat seluruhnya. Terima kasih. Salam planter Indonesia.